Academic Radio. Halo Akademia. Balik lagi ya Bet, kali ini di program apa? Sudut Kelas. Sudut pandang orang berkelas. Sangat amat sayangkan ya Akademia. Ini merupakan episode terakhir bareng sama BT dan Cela maksudnya. Jadi sedih banget. Jadi sedih banget ya, tapi jujur sedih. Jangan bersedih lama-lama gitu kan ya. Karena kita bakal seru-seruan hari ini. Walaupun ini episode terakhir, tapi kita harap bisa paling berkesan lah ya buat Akademia semua di rumah. Betul. Sebelum lebih jauh, tanya kabar dulu nih. Iya, gimana nih kabar lo, Bet? Alhamdulillah ya. Masih luar biasa. Tarikan nafasnya udah bisa menggambarkan banget, kayaknya berat banget ya. Betul gitu. Tapi ya alhamdulillah so far so good. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau dari gue nggak mau ditanya. Boleh. Gimana nih Cela kabarnya? Kalau dari aku pribadi sih, alhamdulillah aku juga sehat, baik-baik aja. Walaupun memang ada sedikit dan banyak kendala, ya tapi masih oke lah, masih bisa dilewati. Gitu. Oke. Nah, berhubung ini episode terakhir Sudut Kelas yang dipegang sama BT dan Cela, jadi sebenarnya agak sangat disayangkan gitu ya. Karena kan kita couple of the year banget gitu kan, MC yang tidak bisa digantikan. Maksudnya tuh udah klop banget gitu sama Sudut Kelas gitu kan. Banget. Tapi kalau misalnya ini ngomongin program terakhir, kita bakal ngundang siapa sih, Bet? Kalau program terakhir yang pasti kita bakal ngundang sama sih ya narasumber yang pasti masih relate banget sama mahasiswa. Dan pastinya keren banget. Betul, karena kali ini kita bakal ngebahas full tentang kesibukan mahasiswa. Mahasiswa tuh kenapa ya tapi ngomong-ngomong sibuk banget? Padahal tugas kalian tuh udah belajar. Gitu. Tapi kenapa pasti ada yang kayak ABCD lah dilakuin gitu. Iya. Karena biasanya mahasiswa tuh terbagi ke dalam beberapa sekte gitu. Nah, apa aja tuh Bet sektenya? Ada kura-kura. Apa tuh? Kuliah rapat. Waduh, gitu itu bete banget sih kayaknya. Terus ada apa lagi, Bet? Ada kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Satu lagi, ada apa lagi tuh? Apa tadi? Kurung-kurung ya? Kurung. Kuliah nongkrong. Nah, itu saya. Ini salah banget sih gitu kan. Gak ada kerjaan apa-apa, nongkrongnya jalan terus. Betul. Karena emang pada sejatinya ya namanya mahasiswa tuh pasti punya kesibukannya masing-masing. Di samping perkuliahan mereka tetap jalan, pasti bakalan ada hal-hal yang emang mereka selalu imbangin misalnya ikut UKM, ikut organisasi, mau itu internal atau eksternal, terus ada juga kayak ikut magang lah, kerja banyak banget hal-hal kayak gitu. Ya yang pasti sih sesibuk apapun mahasiswa gitu kan, entah itu di organisasi, entah itu di UKM gitu kan, tapi akademik itu nomor pertama gitu kan. Jadi jangan sampai mengesampingkan akademik gitu demi mengejar organisasi ataupun UKM tersebut gitu loh. Nah, yang lebih serunya lagi adalah narasumber kita kali ini mereka adalah pimpinan-pimpinan. Keren banget gak? Keren banget. Agak deg-degan sebenarnya ngobrol sama mereka ya. Pimpinan di beberapa ormawa yang ada di Untirta khususnya. Nah, tapi di samping mereka menjalani kesibukan yang itu, mereka juga punya kesibukan lain. Mereka ada yang kerja lah, ada yang ikut organisasi lain, UKM lain. Nah, pertanyaannya sekarang, kita pengen tahu gimana caranya mereka masih bisa menjalankan aktivitas mereka di samping punya beban nih di pundaknya nih, beban organisasi. Betul. Beban tanggung jawabnya. Nah, itu dia Akademia. Penasaran nggak? Kalau penasaran, tetap aja stay tune di Sudut Kelas. Sudut pandang orang berkelas. Halo Akademia. Ya, balik lagi di Sudut Kelas. Sudut pandang orang berkelas. Lihat nih, kita udah sama narasumber yang keren-keren banget. Udah keren banget. Udah. Ada siapa aja? Boleh langsung aja kali ya. Kita kenalan dulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal sama kata saya. Kalau sayang ditinggalin. Oke, lanjut. Boleh kenalan dulu, Kak? Ya, kenalin, nama saya David dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Halo Kak David. Sebagai apa nih Kak David? Mahasiswa biasa. Oh ya, siap. Boleh dilanjut. Oke, lanjut ke aku ya. Iya, boleh banget. Ya. Gimana? Ya, perkenalkan, aku namanya Ruli. Nah, Ruli. Aku dari Prodi S1 Akuntansi. Sebagai apa? Sebagai manusia biasa. Wah, luar sama biasa. kayak manusia biasa. Lama-lama gue meroket aja. Iya. Kalau terakhir kayaknya kita nggak perlu tanya kali ya. Iya, udah tahu. Udah tahu semua, soalnya di episode sebelumnya juga udah ada gitu kan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau aku sendiri Andi. Ya. Sebagai apa mungkin cowboy visit gitu. Waduh. Apa sebagai cowboy visit? Cowboy visit. Cowboy visit.
Oke, salam kenal buat kakak-kakak semuanya. Tapi santai aja kalau emang nggak bisa ngomong aku nggak apa-apa. Keceplosan santai aja. Saya atau gue nggak apa-apa gitu ya. Oke, mungkin boleh kali ya kita masuk. Sebenarnya kan kita semua udah tahu ya latar kalian gimana walaupun memang tidak diberitahu. Iya. Mungkin saya aja yang boleh banget biar akademi bisa tahu. Akademi di sini ada Ketua DPM Visip Untirta periode 2022-2023. Iya. Di sebelahnya lagi ada Ketua HMJ dari Akuntansi, prodi Akuntansi periode yang sama juga, dan di sebelahnya lagi ada Koboi Kampus. Koboi Kampus ya. Ketua BEM Visip Untirta. Nah, kan mereka semua sibuk ya, Iya. Tapi ternyata di balik kesibukannya mereka juga punya kesibukan lain selain organisasi aja. Ada yang katanya punya kerjaan, ada yang punya organisasinya sampai 10. Iya, atau 1000 organisasi. Iya, capek banget. Ada lagi yang kerjanya nongkrong doang. Waduh. Nah, ada banyak banget Banyak lah. banget. Pertanyaannya, gimana bisa manusia-manusia seperti mereka masih bisa bertahan hidup sekarang? Emang kalian udah gak gila gitu ya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah Udah. Udah. Sama nih, sepakat. Udah juga. Oke, boleh OTW, kali. OTW. OTW gila. Berarti masih aman sekarang ya. Masih aman. Oke. Biar nggak lama-lama gitu kan, karena seperti kita tahu dari abang-abang di sini juga kan, kakak-kakak di sini juga memiliki jabatan yang cukup strategis dalam suatu organisasi. Sebenarnya hal yang pengen ditanyakan gitu, basic-basicnya adalah kenapa sih memilih jalan ini? Kenapa sih memilih organisasi gitu untuk untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa gitu? Karena kan biasanya mahasiswa fokusnya kadang ada yang cuma kuliah akademik aja atau mungkin nyambi sama kerjaan gitu kan. Nah, kenapa kakak-kakak di sini memilih organisasi sebagai sebagai jalan satu-satunya dalam menjadi mahasiswa gitu? Boleh? Siapa nih? Ya tadi. Dari siapa nih? Koboi. Oke, Koboi dulu. Dari Kak Andi. Kalau dari aku kenapa memilih organisasi ya? Mungkin pertama saya rasa organisasi merupakan pelengkap yang dimana kebutuhan-kebutuhan akademik khususnya nanti ketika terjun kerja belum tentu itu semuanya berdampak gitu. Ada beberapa faktor lainnya dan mungkin jalan yang aku ambil adalah organisasi untuk persiapan ke depan aja sih mungkin. Sama tempat untuk berproses lah mengubah diri dan lainnya. Emang tempat paling berproses adalah Organisasi. Betul. Tidak lain dari bukan organisasi gitu kan. biar akademinya semua di rumah yang tutup pintu kebuka. Kalau emang tempat berproses adalah organisasi. Iya, akademia. Tuh, oke. Boleh lanjut. Oke, selanjutnya mungkin dari aku ya kayak. Kalau aku sendiri kenapa ngambil jalan organisasi juga karena tadi betul nambahin aja dari Abang Koboi Kampus selaku ketua BEM Visip dari Kak Andi. Sebenarnya organisasi tempat kita belajar juga, lalu mengambil pengalaman, terus menjalin relasi pertemanan dengan alumni atau kita ada menjalin komunikasi lebih intens dengan stakeholder, dengan dosen juga gitu. Selain itu juga pengen seenggaknya kita berkontribusi untuk jurusan gitu karena saya sendiri di HMJ jurusan kayak bukan dari BEM juga gitu, jadi lebih pengen deket aja sih sama KBM gitu. Lalu selain itu juga sama teman-teman dosen yang memang dimana nanti pada akhirnya juga kita belajar untuk bagaimana sih untuk manajemen waktu, keuangan ataupun dan lain halnya gitu sih. Keren banget. Luar biasa kan. Emang beda. Orang yang udah punya jabatan, struktural bahasanya tuh keren gitu. Iya. Beda sama kita. Oh iya, beda. Kita siapa sih gitu? Kita cuma host aja, enggak bercanda kan ini. Oke, boleh dilanjut. Ya, kalau buat aku sendiri, Iya. bener kata abang-abang aku yang ada di sebelah kiri aku nih. Aku juga setuju sama apa yang mereka omongin. Dan sebenarnya kalau aku pribadi, karena awal kuliah angkatan COVID kan ya? Iya betul. Lumayan. Sama berarti. Makin Sangkatan relate. berarti Iya, kita. Enggak dilihat sih gue juga. Bisa relate ya. Itu nggak bisa. Koboi. Koboi. Nah, karena masih online juga pada saat masuk, jadi organisasi itu salah satu media atau kendaraan buat nambah relasi lah. Bener. Ya. Paling gitu sih kalau dari aku. Karena emang biasanya kalau udah kuliahnya online ya, udah gak kenal satu sama lain. Iya. Cuma organisasi doang gak sih yang Iya, sahabat iya. ya? Padahal di luar sama kampus tuh, ngerasain gak sih kayak gitu? Ngerasain banget. Ngerasain banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari segala background yang udah ada, apa sih yang sebenarnya kalian kejar dari hal-hal itu tadi gitu? Ada nggak impian kalian emang? Mungkin tadi kan kalau sang koboi emang punya cita-cita ya ke depannya gitu. Siapa tahu memang Cita-cita berguna, apa nih? bermanfaat. Iya. Mungkin dari kalian juga ada lagi kayak apa gitu yang menjadi tujuan utama dari
dari Kak David kali ya. Iya. Tadi kan dari kiri, Iya. sekarang kanan. Nah, makanya tadi aku ngambil di tengah. Oh iya. Oh, posisi strategi Iya, di tengah. tengah. Di Memang tengah. pas banget sih gitu. Kalau aku sih tujuannya Jangan ya, sedih, jangan sedih. Yes. tujuannya sendiri ya buat nyoret-nyoret CV yang terutama. Oke. Misi ya. Temen ya, Nyoret-nyoret aja. Nyoret aja gitu kan. Oh, jangan nyoret tuh. Iya. Daripada kosong kan. Iya. Bener, sepakat. Sama lebih ke nyari pengalaman sama relasi sih. Paling gitu kalau dari aku. Tapi sejauh ini emang udah ngerasain belum relasinya emang ada karena ikut organisasi? Iya dong jelas karena bisa kenal sama kakak-kakak apalagi Cowboy kampus. Oh iya. Susah banget tuh soalnya itu dihubungin. Susah. Ini ada telepon nih. Oh iya. Jangan. Oke, Oke, lanjut. Oke, kalau dari aku apa sih yang dikejar ikut organisasi ya? Mungkin ya salah satunya tadi nyoret-nyoret CV juga lumayan kan ada pengalaman di organisasi selama kita pendidikan di kampus. Lalu selain itu pengen punya jejaring sosial sih. Jejaring sosial ke depannya yang dimana kita kan terikat dengan suatu organisasi. Nah, aku rasa jejaring sosial situ penting ya gitu. Terus perlu kita sadari juga bahwa kita manusia selaku makhluk sosial penting dengan adanya relasi yang luas gitu. Bisa nanti kita manfaatkan pada saat kita mencari lowongan pekerjaan atau di samping itu juga bisa ajak-ajak ke tempat jualan, aku juga atau dan lain halnya gitu sih kan. Karena emang basicnya manusia kan makhluk sosial Iya. ya, satu sama lain, jadi harus saling kenal. Oke, kalau pendapat dari sang abang. Iya, sama bang, gitu kan. Apa ya? Mungkin kalau dari aku sih lebih ke arah kenapa organisasi mungkin kekurangan diri. Jadi aku merasa masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan karena organisasi itu rata-rata bisa dikatakan sebagai tempat berproses, ya organisasi aku jadikan sebagai pelengkap. Jadi kayak aku mengevaluasi diri aku itu kurang apa aja dan lainnya, ikut organisasi yang memang sesuai kebutuhan dan keinginan. Siapa tahu dengan adanya pengalaman yang didapatkan itu impian kita bisa tercapai ke depan. Ini itu sih. Mulia banget. Mulia banget. Benar-benar mulia banget ya. Ada nggak sih yang ikut organisasi karena emang gabut gitu, pengen sibuk? Ini gue doang deh. Emang gue Iya, doang. benar. Nah, tapi akademia kalau bisa lihat nih ya, muka-muka abang-abang kesini kan ya beda gitu ya dibanding kayak Punya kita berdua marwah gitu ya. semua Punya ya. marwah sendiri gitu kan, punya apa ya? Karisma. Karisma itu beda gitu. Nah, sebenarnya nih mau tanya nih ke abang-abang Ini kesini. jujur-jujuran Jujur aja aja. sih, nggak apa-apa ya. Feel-free aja gitu kan. Nah, sebenarnya abang-abang di sini udah menjadi gila nggak sih selama menjadi mahasiswa organisasi gitu? Tapi sebelumnya ya, Bet, gue mau nanya dulu deh. Selain kamu jadi iya. apa sih pimpinan ormawa, ada nggak sih kegiatan di samping iya. itu gitu? Dari Kak David dulu. Sampai sejauh ini sih belum ada karena sempat juga ada kegiatan terus vakum. Kegiatan apa nih maksudnya? Bisnis? Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berarti sekarang udah enggak ya? Lagi Lagi vakum, enggak. lagi Iya, enggak. lagi Enggak tahu nanti. Iya. Enggak tahu kalau udah kelar jabatannya. Takut gila soalnya. Oh iya, gila. Oke, kalau dari Kak Ruli sendiri? Kalau aku kegiatan lain selain organisasi dan pendidikan di kampus, alhamdulillah lagi nyari kesibukan aja sih. Apa tuh? Nyari kesibukan, magang juga, freelance di satu perusahaan. Selain itu juga ya pengen coba ngerealisasiin sih disiplin ilmu yang aku jalanin sekarang di akuntansi. Lalu selain itu juga Banyak aku ngap. kayak Jadi kesibukannya banyak ini. punya tempat ya jualan lah buat nongkrong teman-teman gitu, siapapun itu terbuka gitu. Itu Berarti aja kalau sih. kita datang free. Free. Kalau Free. Kita tetap akademia. Prihatin. 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 Lanjut, Free Bang. memori. Free memory. Kalau aku sendiri sih mungkin mencoba tantangan ya, dalam artian kata orang kuliah, kerja, organisasi itu ribet lah kalau dilakuin bersama. Nah, kesibukan aku ya saat ini adalah 3 hal itu. Jadi mencoba untuk
berproses menjadi gila mungkin. Wah, ini selaras banget. Iya, orang-orang menjauhkan kata gila, dia mendekatkan kata gila. Mencoba selaras dengan tadi ya, kan ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara tingkatan ya dari kakak-kakak ini, iya. mungkin Kak Davin ini adalah orang yang paling di bawah, maksudnya Iya. ibarat kata dia paling nggak mau ambil banyak kesibukan. Iya, Nah, iya. kalau dari Karuli itu agak ngap juga sih sebenarnya Iya, dengarnya juga iya. ya. Nah, apalagi kamu tadi malah mau mencoba menjadi gila katanya. Jadi gila. Oke, kita next ya. Jadi kalau tadi udah ngomong masalah gila-gilanya, tips and trick buat jadi orang sekuat kalian. Gimana tuh? Apa tuh? Bisa ngejalanin semuanya. Dari Kak Andi kali ya, yang pengalamannya banyak banget. Tips and trick mungkin kalau dari aku lebih ke jalannya aja, karena pada dasarnya apa yang kita dapat tentunya hal yang memang kita mampu sebenarnya. Mungkin hanya karena sugesti kita merasa tidak mampu gitu. Iya, Dan yang kedua adalah yang penting supporting system. Iya. Karena terkadang diri kita dalam tanda kutip diri kita stres dan lainnya pasti larinya ke lingkungan sekitar gitu. Entah itu dari keluarga sendiri atau teman gitu kan atau yang lain-lainnya. Gitu. Oh. Ngomongin support system. Iya. Udah ada pendamping atau Nah, apa sih? iya, kan skill kalian ya, boleh dikit-dikit gitu. Sebenarnya semua sistemnya siapa sih Iya, gitu. Karena kan tiap orang beda-beda nih, semua sistemnya tadi disebutkan. Kalau orang ini bisa keluarga, bisa teman dan lain-lain. Nah, kita nggak tahu lainnya. Kita tapi belum ada lain-lainnya siapa. Nah, Tapi ini. ini juga berlaku untuk kalian Iya. juga. Jadi tolong jadi Itu siapa siapa? jawabannya. Kalau untuk supporting system sekarang sih Iya. ada mah ada. Ada. Oh, ada. Orang-orang yang mensupport mah ada. Oke. Ikut senang. Itu senang. Akhirnya manusia robot ada yang support. Harus dong, harus. Harus. Oke, thank you Kak Andi. Lanjut. Kalau dari aku sendiri tips and trick, kalau tips and trick mungkin ya itu balik lagi ke kemampuan masing-masing ya. Kalau menurut aku lebih ke pede aja sih, percaya diri. Kalau kita bisa ngejalanin itu semua, gitu. Karena dalam Al-Quran ataupun hadis juga disebutkan. Jangan panas, tenang. Disebutkan. Iya, Tuhan aku itu memberikan cobaan gitu ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi ya percaya sih kalau emang percaya diri kalau misal aku bisa ngejalanin semua itu. Optimis lah ya. Masya Allah luar biasa ya orangnya. Nah tadi tuh lanjut. Support system. Support systemnya siapa sih kira-kira? Sistem keluarga. Keluarga, terus teman. Teman dan Teman hidup. Oh, teman hidup. Oke, bisa loh, Bisa Mas. loh, Tapi bisa. sudah ada teman hidupnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, belum Oke, ya, segera. Segera. Beruntung ya. Beruntung. Oke. Lanjut Mas David. Kalau menurut aku tips dan trik bener tadi kata abang-abang di sebelah aku nih, sama nambahin jangan mager dan jangan terlalu dipikirin. Misalnya ada beban, dijalanin aja. Jalan aja dulu. Iya. Gila belakangan. Iya. Gitu kan maksudnya. Oke, kalau support systemnya ada Kak? Ada keluarga, Keluarga terus. teman, Terus ibu negara. Ibu negara. Kalau ibu negara disupport ya abis ini. Tolong ibu negara. Udah mau gila soalnya. Oke, BTW tadi kan udah ngobrol panjang banget nggak seputar tentang gimana mereka menjalani kehidupan ya. Nah habis ini bakalan ada segmennya kita masuk ke sesi games. Sesi games ini mungkin aku jelasin dulu ya. Sesi games ini bakalan ada pertanyaan pernah atau nggak pernah. Nanti kalau misalnya dari abang-abangan ini pernah ngerasa apa yang kita omongin itu pernah, angkat pernah, kalau nggak pernah ya nggak pernah. Gitu. Itu sih paling sambilan ini ya sih tes kekompakan sih. Apakah sama yang mereka rasakan? Persepsi dari masing-masing ketua ini apakah sama gitu? Betul nggak sih? Relate nggak sih akan hal itu? Betul, setuju. Oke, langsung aja kita next ke seksi berikutnya. Yap, Akademia. Kali ini kita masuk ke segmen games ya, dimana tadi itu udah dijelasin sama Cella, kita akan main pernah nggak pernah. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ke abang-abang terkait seputar tadi ya mahasiswa dan organisasi. Nggak akan lari kemana-mana. Nggak akan lari kemana-mana. Nggak akan lari ke masalah hubungan. Nggak gitu kan aman. Oke, langsung aja nih ya. Tapi Pertanyaan Bet, nanti pas kita udah nanya pernah atau nggak pernah, mungkin bisa dijelasin sedikit gitu ya, kayak misalnya pengalamannya, penjelasan dan lainnya. Oke. Tapi sedikit aja. Dikit aja. Oke, Oke, lanjut yang pertama nih.
pernah nggak sih lebih mengutamakan organisasi daripada kuliah? Dihitung ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Pernah. Ih, dia nggak pernah. Shock gua. Luar biasa. Apa? Luar biasa. Mungkin kita denger dulu. Iya. Dengar dari yang pernah Yang dulu sama gitu kan dulu, ya, ya. yang sama dulu. Boleh dari Kak Andi. Oke, ini terjadi di semester kemarin ya. Iya. Karena kebetulan aku banyak organisasi dan lainnya, banyak Iya. tanggung jawab pada saat Iya. itu. Di sisi lain akademik memang keterima tuh pertukaran mahasiswa. Oh, iya. Nah, aku memilih untuk tidak berangkat secara offline meskipun sebenarnya dibayarin tiket dan Iya, lainnya. iya. Memilih untuk tetap online aja. Ya ini kan karena organ lah itulah. Dan mungkin ada beberapa pertimbangan lainnya. Tapi kalau boleh tahu organisasinya berapa sih? Penasaran loh gue Iya. tadi tuh. Kalau untuk saat ini yang masih aktif bisa dikatakan Iya. 5. 5 yang nggak aktif. Nah, jangan pilih makan ya. Yang nggak aktif Yang apa nih kalau boleh tahu? Nggak tahu, nggak bisa dihitung. Nggak Nggak kehitung. Nggak Nggak kehitung saking banyaknya gitu. Iya. Nggak kehitung. Maaf, enggak. Oke, lanjut Kak Ruli. Kalau aku pernah. Hmm. Pernah. Karena waktu itu bentrok juga sih kegiatan himpunan dengan kegiatan pendidikan. Oke. Gitu. Jadi kan pertanyaan tadi Iya. pernah Mengutamain organisasi dibanding Iya. kuliah kan? Pernah. Ini yang berbeda. terakhir, yang paling beda nih. Beda. Ya kalau aku sih nggak pernah karena kuliah kan prioritas. Wah. Mantap. Dan aku cinta kuliah. Wow, itu dia hak Biar nggak dimarahin papahnya Betul, ya. Akademi. Oke, berarti nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Oke, lanjut Cel. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih kepikiran buat mau ikutan kerja atau nggak magang di tengah kesibukan organisasi kalian? 1, 2, 3. 3. Pernah. Oke, pernah. Keren. Kayaknya emang setiap mahasiswa juga kayak mikir ke sana Pasti sih, kepikiran. magang atau enggak kerja dan sebagainya gitu. Tapi ketahan nggak sih keinginan kalian? Kayak misalnya mungkin ada beberapa orang yang udah ngemban jabatan, dia Iya. punya keinginan juga lah yang Iya. sama lah pasti kayak gitu. Tapi ketahan karena nggak bisa, gue punya Tanggung tanggung jawab jawab. di organisasi itu gitu. Kalian ngerasain kayak gitu juga? Kalau dari aku dulu nih ya. Kalau dari aku sih pernah ada kepikiran, cuman nggak sampai ke realisasi karena takut gak kepegang dua-duanya. Betul. Jadi lebih memilih untuk mengorbankan pekerjaan atau magang dulu. Fokusin ya yang ada Yang dulu ada aja. dulu ya. Bisa dikejar tahun depan? Nggak Semoga. juga? Semoga. Semoga kan kita nggak tahu ya, Semoga, tahun depan kita iya. ngapain kan kita nggak tahu ya. Kan we never know. We never know. Kalau gitu tahun depan naik lagi, Eh. nggak tahu ya. Waduh, naik apa nih? Naik apa nih? Waduh. Apa ya? Naik Naik Next angkot. semester, Naik next angkot. semester Naik gitu angkot. maksudnya. Oke, dari Kak Iya, Ruli. Kak Ruli. Aku pernah. Nah, Dan sekarang pun lagi dijalanin gitu kan ya. Iya. Untuk magang. Cuman kepikiran untuk berhenti, maksudnya berhenti untuk magang karena kepikiran organisasi juga pernah. Oh, iya. Karena tadi kekhawatiran aku nggak fokus pecah fokus ya. dengan amanah yang aku jalankan sekarang. Itu aja sih. Oke. Kalau dari aku pernah, cuman untuk berhenti dan lainnya, aku rasa enggak. Tapi lebih ke arah mencari coba yang bisa berjalan dua-duanya. Jadi kayak misalnya ada pekerjaan yang sebenarnya impian, tapi aku nggak bisa ngambil karena terhalang organisasi. Kita ngambil pekerjaan yang lainnya, misalnya freelancer atau apakah itulah. Padahal udah ada tawaran tuh Iya, sebenarnya. iya, iya. Gitu. Kalau mereka masih mengutamakan kewajiban Iya, juga ya. iya. Jadi kalau saya pribadi ya Bet ya, organisasi itu lebih Iya. penting. Kuliah mengganggu organisasi saya ya. Statement yang cukup luar biasa gitu. Ini yang salah. Nggak Karena boleh kuliah ditiru. mengganggu organisasi kan ya. Bukan gitu. Kembali. Kembali. Ya. Oke, Oke, lanjut. next question. Pertanyaan selanjutnya adalah ini seputar doi sih ya gitu ya. Pernah nggak sih abang-abang di sini berantem nih sama doi gara-gara lebih mentingin rapat atau enggak organisasi, alias sibuk banget nih Iya, sama nggak bisa bagi waktu. sibuk banget sama organisasi sampai Nggak bisa quality quality time time. sama doi Nah. itu nggak ada gitu. Boleh dijawab sama Atau bahkan sampai ada yang Iya, putus privasi juga banget. baru tahu. Waduh. Privasi Jangan. banget ini. Ya. Oke, boleh dari tengah dulu. Gimana? Dari tengah dulu, boleh. Biar bisa dipersiapkan. Iya, iya. Yang dijawab pernah Jawabannya. tidak dulu nih. Oh iya iya, lupa, dong. lupa. Aku lupa. Sorry lebih ke pribadi sih. Ini emang gibah mulu, pusing deh gue. Oke, siap? 1, 2, 3. Pernah. Oke. Nah, ih, semua Lagi-lagi, beda mulu ya. lagi-lagi Mas Davi ini beda sendiri Betul, gitu loh. beda Jangan dong, jangan dong. Ini bisa nggak dicopot aja tidak pernah? Biar Pernah semuanya semua. pernah semua. Soal ya. Oke,
lanjut. Oke, lanjut. Dari yang tengah. Oke, kalau dari aku lebih ke sering sih. Sering. Wah, sering banget ya. Lebih ke sering. Pasti sih. Pasti. Karena ya tadi mungkin cewek juga pengen kayak tadi yang disebut Diperhatiin. oleh Kak Cela ya, diperhatiin atau ada quality Quality time time. gitu ya. Sedangkan aku sibuk dengan kegiatan aku sendiri. Oke. Gitu. Makanya ceweknya diajak organisasi aja biar sama. Belum tentu. Nggak menjamin. Nggak menjamin. Nggak menjamin. Nggak menjamin. Udah nggak sabar ya akademik. Nggak sabar. Iya, tapi benar kan nggak menjamin ya. Iya, nggak Save menjamin. best for the last. Iya. Bisa jadi lebih kompleks. Ah, bisa Lebih lagi lebih kompleks. kompleks. Oke. Dari Kak David dulu yang berbeda. Kalau dari aku sih nggak pernah, karena ibu negara paling pengertian. Mantap. Boleh di sharing nggak? Apa nih? Ibu negaranya. Jangan dong. Jangan dong. Oke, udah. Udah. Oke, nah tadi nih kayaknya Jing, udah jing, sedikit jing. nyeplos sedikit gitu. Kecoblosan. Oke. Kecoblos. Loh, enggak tuh. Lebih ke ini sih pertanyaannya. Pernah nggak sampai putus gara-gara organisasi ya? Kalau dari aku pernah, memang kenapa ya? Sedih Sepakatlah dengan Oke, kawan sepakat. tadi, cewek itu juga butuh waktu lah. Oke. Kalau orang-orang kita mungkin bisa dikatakan kayak ketika mungkin kita privasi time, Iya. itu bukan berarti privasi time yang sebenarnya. Oke. Karena kadang kayak sering lagi quality time nih misalnya, Ada aja tiba-tiba yang ada aja ya orang yang ketemu Nelpon. saliman atau Tapi, nelpon, jujur kayak ya, capek aja mungkin ya cewek Capek apalagi banget. gitu kan. Jadi intinya Kak Andi pernah gitu ya? Pernah. Atau mungkin sampai putus gitu Kak? Itu sampai putus ya? Nggak tahu kenapa ya. Oh nggak tahu kenapa. Soalnya maksudnya belum tahu pasti putusnya karena itu atau enggak gitu kan. Iya, iya. Oke. Oke. Lanjut ya, Lanjut nih. Nanti kita ngobrol di belakang Iya, aja. iya, bisa. Lanjut, oke. Pernah nggak sih ada kepikiran buat stop organisasi atau kayak nggak, gue nggak bisa nih kalau ngelanjutin ini dan milih buat fokus di kuliah atau kerja magang? Iya. 3, 2, 1. Sorry, kembali. Ini kayaknya dia aja yang dicopot pernahnya deh. Capek, nggak pernah mulu. Nggak pernah. Dari yang nggak pernah dulu. Boleh. Ada Ya. Kalau kepikiran buat berhenti organisasi sampai sejauh ini nggak pernah, karena kan dari awal udah diamanatin buat memegang jabatan yang cukup penting Iya. ya. Keren. Dan ya harus menjaga komitmen aja sih. Dari Kak Ruli, Kalau aku nggak pernah sejauh ini betul belum nggak pernah lah kayak kepikiran stop buat organisasi karena ya tadi lagi ngejabat juga kan menjalin amanah. Cuman aku memang mindsetnya selagi di kuliah saat itu kesempatan lah buat nyari relasi lebih luas lagi gitu. Nggak tahu kalau misal ntar kayak misal udah kepikiran buat lulus, apakah aku berhenti buat organisasi apa masih lanjut gitu sih. Lanjut. Sekarang yang beda nih. Nah, Beda. Kalau dari aku pernah tekanannya emang kenapa? udah kecium banget. Sebenarnya lebih ke arah bukan karena capek di organisasinya ya. Iya. Cuman kayak ada beberapa faktor lainnya yang bikin kayak udahlah ini organisasi kayaknya nggak bisa kita lanjut, tapi tetap karena komitmen dari awal ya harus gimana caranya coba diusahakan kita tetap bisa lanjut. Kalau dari aku pribadi ya. Tapi emang benar sih Ben, sebenarnya ya kayak kalau dari awal kan kita ya yang memutuskan jalan mana yang mau kita Iya, pilih. iya. Kalau emang kita udah nerima berarti kita tahu lah ya Iya, semua segala konsekuensinya konsekuensinya. gimana. Betul. Oke, Oke, lanjut nih. Pernah nggak sih kalian rapat organisasi pas lagi mata kuliah gitu? Boleh? 3, 2, 1. Ih capek. Capek banget, bisa nggak dicopot aja pernah? Ih capek. Kan sebenarnya Untirta bukan Kak? Oh tekanannya beda. Iya beda. Tapi beda kampus juga kan? Santai itu Iya. ya. Tekanannya Oke. beda. Oke, Ini tadi apa? Nggak pernah? Pernah. Pernah. boleh kayaknya dari Kak Ruli dulu deh. Oke, kalau aku pernah karena 4 semester ke belakang sih masih online ya. Iya. Masih daring gitu. Jadi ada beberapa kali rapat kita sambil MK, bahkan sambil UTS. Iya. Pernah Iya, itu parah kita sih. kerjaan bareng-bareng. Wah. Iya. Dari Oke, dari Kak Andi. Andi. Kalau aku sih pernah, apalagi padatnya kegiatan ya. Iya. Cuman tetap gimana caranya bisa balance dua-duanya sih. Dalam tanda kutip nggak ada yang kita korbanin. Gitu. Selagi semua device bisa nyala ya, Iya. masalahnya ya kan. Rapat 4 device juga digas aja Iya, kan? Gas gas aja. aja. Nah, gue lebih penasaran kamu. Iya. Kenapa jawabannya tidak mulu Nggak pernah nih? mulu. Tidak pernah mulu nih. Bener kata Karni kuliah di Untirta apa bukan Iya. sih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Boleh dijelasin? Nggak
pernah sih nabrak sama jam kuliah karena kan kuliah tuh prioritas. Wah. Ditambah karena organisasi aku yang aku jalanin nggak sesibuk kawan-kawan di sebelah aku nih. Jadi nggak sehektik itu, pun ada rapat itu biasanya di malam hari. Tuh. Udah besok naiknya ke legislatif Legislatif aja, aja gitu ya kan? Oke, tadi udah pertanyaan nggak pernah terakhir ya. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri pengen lebih nanyain, kalau misalnya kalian bisa milih nih, mungkin diurutin kali ya, skala prioritasnya dari kuliah, kerja, atau organisasi. Jadi kan nih gue. Dari aku ya, kalau dari aku untuk memilih itu memilih melakukan tiga-tiganya. Cuman untuk skala prioritas kuliah, kemudian Organisasi. kerja. Kuliah, organisasi, kerja. Oke. Lanjut Kak Doni. Oke, kalau dari aku untuk memilih kerja atau organisasi pada saat kuliah itu lebih milih organisasi sambil kuliah dibanding kerja sambil kuliah. Tapi kalau berbicara skala prioritas hampir sama kayak Kandi tadi, kuliah, organisasi, kerja. Beda lagi nih. Beda lagi. Sama. Ada ekstra. Oke, emosi soalnya. Akademi utama dari Pertama ya ada. Oke. Pertama, kalau aku setuju sama Karuli tadi, lebih baik atau lebih setuju kuliah disandingkan dengan organisasi dibanding kuliah disandingkan dengan kerja. Karena itu juga lagi aku jalanin kan, aku kan nggak kerja. Iya. Kalau skala prioritas, aku sepakat sama abang-abang dua ini. Nggak ada ya yang organisasi nomor 1. Saya dong. Ada dong. Oke. Pertanyaan Terakhir nih. Sebenarnya nih sejauh ini gitu kan, karena ketiga-tiganya kebetulan juga merupakan mahasiswa organisasi gitu ya. Apakah apa yang kalian jalani sekarang itu memberikan benefit yang selaras? Worth it nggak sih kuliah sambil organisasi ini? Lanjut, Kak Ruli tadi. Oke, kalau dari aku selaras sih Kak. Karena tadi relasinya dapet, terus habis itu pengalamannya juga dapet, capeknya jangan lupa. capeknya juga dapet gitu kan. Terus banyak juga ketemu dengan orang baru. Selain juga sering sih ketemu kayak tadi support system di organisasi. Sering ketemu support Sering ketemu, system di karena organisasi banyak biasa maksudnya. asumsikan kalau organisasi. Kebetulan. Oh, kebetulan. Oh, pantes tadi bilang kompleks juga. Organisasi ya. Oke. Banyak aja nih. Cuma aja. Lanjut. Oke. Kalau dari Lanjut, Kanda. terakhir Kalau Kandi. dari aku sih worth it banget. Worth it banget. Apalagi ketika aku kan di Untirta ini pindahan ya, ini Oke. mana mulai dari nol, Mulai tidak dari kenal nol. siapa-siapa, Iya. dan akhirnya sekarang ya bisa dibilang banyak yang aku dapatkan. Bilang aja jadi terkenal sekarang. Iya, Susah banget. famous itu banyak yang kenal gitu ya. Kandi. Kalau itu bonus. Oke, Apalagi seperti sistem. Oke, siap. Ya, mungkin itu aja sih tadi ya. Iya, Sampai betul. pengen bilang banyak makasih sih ya buat kakak-kakak yang udah menyediakan waktunya gitu ya, Iya. nyempetin buat datang ke sini. Mungkin di tengah-tengah mereka lagi sibuk Iya, juga betul, organisasi. betul. Tapi sebelum kita close juga, boleh gak sih kita dengar closing statementnya dari Iya. kakak-kakak untuk pesen kakak-kakaknya di rumah nih. Mungkin ada satu dua hal yang bisa disampaikan. Boleh dari siapa dulu nih? Keboy dulu. Oke, dari Kandi. Silakan. Pesan moral yang ini bisa dicatat gitu kan, bisa diingat-ingat gitu. Kalau untuk pesan terhadap akademia ya mungkin Iya. coba untuk berorganisasi entah apapun itulah, teman-teman coba untuk mengupas atau mengevaluasi diri teman-teman, dan mumpung teman-teman masih kuliah banyak waktu dan banyak kesempatan yang bisa dijadikan ladang untuk teman-teman mempersiapkan diri ke masa yang akan lebih lanjut lagi. Jadi saatnya untuk melayakan diri lah. Oke. Coba organisasi, mungkin itu adalah salah satu jalannya. Kita coba organisasi Oke. ya. Kalau ngapot ya udah. Oh, iya. Lanjut. Oke, kalau dari aku karena berbicara organisasi ya, Iya. intinya jangan takut berorganisasi karena banyak hal yang kita dapat di organisasi, dan tetap percaya diri, jangan sampai banyak keluh. Sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Satu lagi. Komedi ya, komedi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, lanjut dulu Kak David. Ya kalau dari aku buat teman-teman yang pengen berorganisasi sambil kuliah, jangan pernah takut dan jangan peduliin omongan orang kalau capek.
pasti kalian dapat insight. Tapi kuliah nomor 1. Oke. Sip, itu dia. Kalau mau sambilan legislatif ya? Boleh. Nah, itu dia akademia beberapa pesan moral gitu kan ya untuk akademia. Sekali lagi mau ucapin terima kasih kepada abang-abang di sini di tengah kesibukannya. Semoga akademia bisa mendapatkan insight-insight baru gitu kan terkait organisasi di kampus. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena ini juga program terakhir bareng sama BT dan Cella di sudut kelas. Kalau gitu waktunya kita pamit undur diri. Oke, kalau oh ya bentar, jangan lupa. Buat akademia di rumah, jangan lupa untuk selalu follow seluruh akun sosial media Tirta FM. Mulai dari apa aja, Bet? Instagram @tirta.fm. Terus ada YouTube-nya 107,9 Tirta FM. Twitter di Tirta FM dan lain di @kch7679i. Kalau kita lagi streaming dengerin di bit.ly/tirta FM. Oke, mungkin kita jago dulu sebelum itu. Iya, jago. Sudut kelas, sudut pandang.